Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kita hari ini dengan mata kuliah Administrasi Supervisi dan Pendidikan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan dan menjelaskan tentang administrasi peserta didik. Nah, kelompok 3 itu sendiri ada saya sendiri Tiffany Dahnisa, dan rekan-rekan saya ada Sri Rejeki, Reda Safira, dan juga Siti Aisyah. Hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian administrasi peserta didik, yang kedua ada proses administrasi peserta didik, yang ketiga instrumen administrasi peserta didik, dan yang terakhir ada peran guru dalam administrasi peserta didik. Nah, yang pertama ada pengertian administrasi peserta didik. Menurut Knezevich dalam Ali Imran 2012 ayat 6, administrasi peserta didik adalah suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Jadi administrasi peserta didik itu merupakan proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, dan sampai murid itu menamatkan pendidikannya di sekolah. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, materi yang kedua adalah proses administrasi peserta didik. Dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, administrasi awal tahun pelajaran, yang kedua, administrasi selama tahun pelajaran, dan yang ketiga adalah administrasi akhir tahun pelajaran. Di tahap pertama ada kegiatan administrasi awal tahun pelajaran, yaitu penerimaan murid baru. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penetapan daya tampung. Penetapan daya tampung ini dimaksudkan untuk mengetahui banyak murid yang akan diterima sesuai dengan kemampuan sekolah. Yang kedua adalah penetapan syarat-syarat murid baru. Biasanya, sekolah menetapkan persyaratan yang harus dipatuhi oleh calon murid sebelum calon murid itu mendaftarkan diri ke sekolah yang dimaksud. Yang ketiga adalah pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Beberapa tugas yang dilaksanakan oleh panitia penerimaan murid baru ini adalah yang pertama, penerimaan pendaftaran calon murid baru. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon murid. Yang ketiga, bersama-sama kepala sekolah mengumumkan hasil seleksi. Yang keempat, mendaftar ulang para calon murid yang dinyatakan lulus seleksi. Yang kelima, melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan murid baru kepada kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah membuat daftar siswa baru kelas. Tahap kedua yaitu administrasi selama tahun pelajaran. Administrasi selama tahun pelajaran ini adalah kegiatan pembinaan murid. Hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid adalah yang pertama itu adalah orientasi untuk murid baru. Kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam masa orientasi adalah yang pertama perkenalan. Semua murid diperkenalkan kepada kepala sekolah, guru kelas, guru-guru, dan staf sekolah lainnya, serta kakak-kakak kelas mereka. Yang kedua adalah penjelasan tata tertib sekolah. Penjelasan tata tertib sekolah dilakukan pada awal pendidikan atau tahun ajaran. Yang ketiga adalah penjelasan tentang fasilitas sekolah. Penjelasan tentang fasilitas sekolah yang dimiliki oleh sekolah dimaksudkan agar murid memenuhi kegunaan dan aturan yang ditaati dalam memanfaatkan fasilitas tersebut. Yang kedua adalah peraturan kehadiran murid. Rajin dan tidaknya murid dapat diketahui dengan melihat hasil pencatatan kehadiran mereka setiap hari. Alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran murid adalah papan absensi harian murid, buku absensi harian murid, buku rekapitulasi absensi harian murid sekolah, dan yang terakhir adalah papan rekapitulasi absensi harian murid sekolah. Yang ketiga adalah promosi dan mutasi murid. Prinsip dasar promosi ini yang pertama, promosi harus dilaksanakan atau dasar pertimbangan keadaan siswa secara pribadi. Yang kedua,
Promosi harus mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang dicapai oleh siswa. Yang ketiga, promosi harus mempertimbangkan laju perkembangan prestasi yang didapatkan oleh siswa. Dan yang keempat, promosi harus mempertimbangkan mata pelajaran yang akan ditempuh siswa di kelas yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada mutasi, tata tertib sekolah, dan ganjaran dan hukuman. Ya, tahap yang ketiga adalah administrasi akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun ini adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen administrasi peserta didik. Jadi, untuk instrumen, apa itu instrumen? Instrumen administrasi peserta didik ini bisa manual maupun elektronik. Jadi, yang dimaksud instrumen adalah berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen-instrumen yang dimaksud antara lain satu, buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi siswa, sampai pada informasi mengenai nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh siswa selama belajar di sekolah yang bersangkutan. Buku induk ini sangat penting dimiliki oleh setiap siswa karena melalui buku ini akan dapat diketahui berapa jumlah siswa yang terdaftar dan juga identitas siswa secara lengkap. Kemudian kedua, buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Jadi dari buku ini dapat diambil berupa daftar nilai juga hal-hal yang perlu dicatat. Kegunaan utama dari buku ini adalah untuk memudahkan mencari data murid, apalagi belum diketahui nomor induknya. Hal ini mudah ditemukan dalam buku klaper karena nama murid disusun menurut abjad. Dan yang ketiga adalah buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan seluruh jumlah siswa di sekolah. Biasanya gambaran keadaan siswa di suatu sekolah akan terus teridentifikasi setiap bulannya. Dan yang keempat adalah daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. Dan yang kelima adalah file penyimpanan berkas siswa. Berkas-berkas yang sifatnya lepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya fotokopi, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Menurut Ari Kunto, sebenarnya catatan tentang data siswa di sekolah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah catatan data siswa untuk sekolah, dan yang kedua catatan siswa untuk masing-masing kelas. Catatan data siswa untuk sekolah itu meliputi buku induk, buku klaper, catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan-kumpulan semua peraturan yang bersifat umum dan khusus. Dan sedangkan untuk catatan siswa yang masing-masing kelas itu berupa buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi murid yang meliputi buku daftar nilai dan buku raport dan mutasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Baik, dalam pengelolaan peserta didik, guru memiliki peranan diantaranya yaitu yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru di kelas 1. Di samping kepala sekolah, tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini
sangat penting karena kekeliruan dalam orientasi dapat berakibat buruk terhadap peserta didik kelak. Selanjutnya yaitu untuk pengaturan kehadiran murid di kelas. Guru pun mempunyai andil yang besar. Selanjutnya, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Dan yang kelima yaitu guru harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh. Dan segitulah presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.